Kehidupan modern sering membuat manusia terjebak dalam paradoks aneh. Semakin keras kita menggenggam, semakin besar rasa kehilangan yang kita rasakan. Kita mengumpulkan benda, status, dan pengakuan, seolah itu bisa menunda kefanaan. Padahal semua itu hanya memperpanjang kecemasan akan lenyapnya. Disinilah stoikisme berbicara, bukan untuk mengajarkan apatisme, tapi untuk menunjukkan perbedaan antara peduli dengan kesadaran dan peduli dengan keterikatan. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati tidak datang dari kemampuan menguasai dunia, tetapi dari kemampuan menguasai diri. Manusia modern sering lupa bahwa sebagian besar penderitaan bukan berasal dari peristiwa, tapi dari reaksi kita terhadapnya. Kita ingin segala hal berjalan sesuai kehendak, padahal kendali kita terbatas. Ketika pikiran dipenuhi keharusan dan ekspektasi, batin kehilangan ruang untuk tenang. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu bentuk disiplin batin yang paling tinggi, memilih fokus pada hal yang bisa diatur, pikiran, sikap, tindakan, dan melepaskan sisanya tanpa penyesalan. Dengan begitu, kita berhenti hidup sebagai tawanan ketakutan dan mulai hidup sebagai pengamat yang sadar. Dalam perjalanan ini, stoikisme menawarkan peta sederhana namun dalam. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, terima yang tidak bisa, dan temukan kebebasan di antara keduanya. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan dan menajamkan kesadaran bersama. Mari kita mulai. Poin pertama. Kendalikan yang ada di dalam diri, lepaskan yang berada di luar kendali. Ada satu kebiasaan manusia yang sulit ditinggalkan, mengira bahwa hidup akan berjalan sesuai keinginannya kalau ia cukup berusaha, cukup cemas, cukup sibuk mengatur semuanya. Tapi di balik itu, ada ketakutan yang lebih halus, takut kehilangan kendali. Takut menerima bahwa hidup tidak tunduk pada keinginan kita. Coba pikir sejenak. Berapa banyak waktu yang habis karena kamu terlalu fokus pada hal yang sebenarnya tidak bisa kamu atur? Orang lain, opini mereka, hasil kerja yang sudah lewat, masa depan yang belum datang. Kita terjebak dalam labirin seandainya dan seharusnya. Padahal yang bisa diubah hanyalah cara kita menanggapi apa yang terjadi sekarang. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan lahir dari kebingungan antara dua hal. Mana yang bisa dikendalikan, dan mana yang tidak. Epictetus pernah mengatakan, hal yang membuat kita gelisah bukan peristiwa, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kalimat sederhana, tapi isinya seperti kaca yang memantulkan kenyataan. Kita seringkali bukan korban keadaan, melainkan korban pikiran sendiri. Dalam dunia yang serba cepat ini, keinginan untuk mengontrol segalanya justru makin kuat. Media sosial menanamkan ilusi bahwa kita bisa mengatur persepsi orang lain tentang diri kita. Pekerjaan menuntut efisiensi yang seolah tanpa batas, bahkan hubungan pun sering diperlakukan seperti proyek yang harus berhasil. Tapi kenyataannya, semakin keras kita mencoba menggenggam, semakin cepat segalanya lepas. Secara biologis, manusia memang terprogram untuk mencari rasa kontrol. Penelitian tentang psikologi kontrol menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa kehilangan kendali, tingkat stresnya meningkat drastis, hormon kortisol melonjak, dan sistem saraf bereaksi seperti menghadapi ancaman nyata. Ini menjelaskan mengapa kita begitu reaktif terhadap ketidakpastian. Otak kita menganggapnya sebagai bahaya. Namun, di dunia modern, ancaman itu bukan predator, melainkan kehilangan pekerjaan, penolakan sosial, atau rasa gagal. Lucunya, meski tahu banyak hal di luar jangkauan, manusia tetap mencoba menaklukkannya. Ini bukan kebodohan, tapi refleks bertahan hidup. Kita takut merasa tidak berdaya, takut mengakui bahwa ada hal yang lebih besar dari kita. Maka kita sibuk menata, mengatur, menuntut, berandai-andai hanya untuk merasa sedikit aman. Tapi di balik semua itu, bukankah yang kita cari sebenarnya bukan kendali, melainkan ketenangan?
Ketika kita belajar membedakan mana yang bisa diatur dan mana yang tidak, kita mulai memulihkan kekuatan sejati. Kekuatan untuk merespons, bukan bereaksi. Inilah kendali sejati yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas diri. Bayangkan seseorang kehilangan pekerjaan. Ada dua kemungkinan reaksi. Yang pertama, panik, menyalahkan keadaan, merasa dunia tidak adil. Yang kedua, menerima kenyataan bahwa kehilangan itu di luar kendalinya, lalu memfokuskan energi untuk memperbaiki diri, belajar, menata ulang arah hidup. Situasi sama, tapi hasil batin berbeda. Yang satu terkubur dalam ketakutan, yang lain tumbuh dari keterbatasan. Stoikisme tidak mengajarkan pasrah buta. Ia mengajarkan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Hidup bukan tentang menyerah, tapi tentang menyadari batas. Seperti mengemudikan perahu di laut luas. Kamu bisa mengatur arah layar, tapi tidak bisa mengatur arah angin. Maka tugasmu bukan memerintah alam, tapi menyesuaikan diri dengannya. Dalam banyak kasus, penderitaan kita bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari keinginan agar hidup selalu sesuai rencana. Kita ingin dunia berjalan menurut pola pikir kita, dan ketika itu tak terjadi, kita merasa kacau. Padahal, tidak ada yang menjanjikan dunia akan tunduk pada kita. Dunia hanya berjalan. Kita yang memilih bagaimana menari di dalamnya. Ada paradoks yang menarik di sini. Semakin kita belajar melepaskan, semakin kita merasa kuat. Ketika kamu berhenti mengatur hal-hal di luar jangkauanmu, energi mentalmu kembali ke tempat yang seharusnya, ke dalam dirimu. Di sanalah kekuatan sebenarnya tumbuh. Ketenangan berpikir, kejelasan keputusan, dan kedewasaan dalam menghadapi hidup. Coba lihat mereka yang tampak tenang di tengah kekacauan. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu batas. Mereka sadar bahwa rasa damai bukan datang dari mengubah keadaan, tapi dari mengatur diri di tengah keadaan itu. Jika kamu terus mencoba mengontrol segalanya, kamu akan hidup dalam kekhawatiran abadi. Tapi jika kamu belajar melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan menemukan kebebasan yang bahkan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Manusia sering salah paham pada kata melepaskan. Kita menganggapnya sama dengan menyerah. Padahal, melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti memaksa. Tidak semua hal harus sesuai keinginan. Kadang, yang terbaik justru datang setelah kita berhenti berjuang untuk hal yang tidak bisa dipertahankan. Jadi, kendalikan yang ada di dalam. Pikiranmu, pilihanmu, sikapmu. Lepaskan yang di luar. Opini orang lain, hasil akhir, waktu yang telah lewat. Kedengarannya sederhana, tapi penerapannya menuntut kedewasaan spiritual. Kita sering berkata ingin hidup damai, tapi kita juga ingin semuanya berjalan sesuai keinginan. Dua hal itu tidak bisa berdampingan. Kamu harus memilih, damai atau kontrol. Dan stoikisme menuntun kita untuk memilih damai, karena hanya disitulah hidup terasa ringan. Kalimat sederhana yang pantas diingat. Aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan diriku saat dunia berubah. Dari situlah kebebasan dimulai. Sebab ketika kamu berhenti terlalu peduli pada hal-hal yang tak bisa kamu atur, kamu akan mulai benar-benar hidup. Tanpa beban yang tidak perlu, tanpa pertarungan yang sia-sia. Hanya ada kamu, realitas, dan ketenangan yang tumbuh dari penerimaan. Dan mungkin, di titik itu, kamu akan menyadari satu hal. Dunia memang tidak pernah harus sesuai keinginanmu untuk bisa terasa baik-baik saja. Poin kedua, rangkullah momen saat ini. Ada satu hal yang sering kita abaikan. Hidup hanya terjadi sekarang. Tapi anehnya, hampir semua orang menjalani hidup seolah masa kini hanyalah tempat singgah antara masa lalu yang disesali dan masa depan yang dikhawatirkan. Kita menyusun rencana, menyesali keputusan, menunda kebahagiaan,
dan tiba-tiba waktu habis begitu saja. Mungkin kamu juga pernah begitu, duduk sendirian, tapi pikiranmu berkelana ke masa lalu. Seandainya dulu aku memilih jalan lain, atau berlari menembus waktu yang belum ada. Bagaimana kalau nanti gagal? Padahal semua itu hanyalah bayangan. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum datang. Tapi entah kenapa, dua hal yang tak nyata itu sering lebih kuat daripada satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Sekarang, ilmu psikologi menyebut fenomena ini mind wandering. Sebuah riset besar dari Harvard menunjukkan bahwa pikiran manusia melayang hampir 47% dari waktu bangunnya. Dan ironisnya, setiap kali pikiran itu melayang, tingkat kebahagiaan menurun. Artinya, semakin sering kita hidup di masa lalu atau masa depan, semakin kita kehilangan rasa hidup di masa kini. Kamu mungkin berpikir, tapi bukankah berpikir ke depan itu penting? Tentu. Tapi yang sering luput disadari adalah bagaimana kita berpikir ke depan. Ada perbedaan besar antara merencanakan masa depan dan terjebak di dalamnya. Merencanakan adalah tindakan sadar. Terjebak adalah bentuk pelarian dari ketidaknyamanan sekarang. Kita sering mengira bahwa dengan memikirkan masa depan, kita sedang menjadi bijak dan bertanggung jawab. Padahal kadang, kita hanya sedang menunda kebahagiaan, menunda rasa cukup, menunda rasa damai dengan alasan nanti setelah semua beres. Tapi benarkah semua akan pernah benar-benar beres? Coba bayangkan ini. Seseorang bekerja keras bertahun-tahun demi nanti yang lebih baik, lebih sukses, lebih mapan, lebih dihargai. Tapi setiap kali sampai di titik yang dulu ia impikan, muncul titik baru. Belum cukup. Masih kurang. Hingga tanpa sadar, seluruh hidupnya menjadi proyek penundaan kebahagiaan yang tak pernah selesai. Ia hidup dalam nanti yang tak kunjung datang. Di sisi lain, ada orang yang memilih tenang. Ia tetap punya tujuan, tapi tidak diperbudak olehnya. Ia bisa menikmati sarapan sederhana, menikmati udara pagi, bercakap tanpa tergesa. Ia tahu, setiap momen bisa lenyap kapan saja, dan karena itu, ia hadir sepenuhnya. Namun, dalam budaya modern, ketenangan semacam itu sering disalahpahami. Orang yang terlalu tenang dianggap tidak ambisius, padahal kadang ketenangan adalah tanda penguasaan diri tertinggi, bukan karena menyerah, tapi karena sudah paham bahwa tidak semua harus dikejar. Dunia memuja kecepatan, hasil, pencapaian, tapi tidak banyak yang mengerti bahwa hidup bukan kompetisi maraton, melainkan perjalanan kesadaran. Kamu mungkin pernah merasa bersalah hanya karena ingin istirahat, duduk menikmati secangkir kopi tanpa melakukan apapun, dan tiba-tiba muncul pikiran, aku buang-buang waktu. Rasa bersalah itu datang bukan karena kamu malas, tapi karena kamu hidup di tengah budaya yang menanamkan bahwa nilai manusia diukur dari seberapa banyak ia menghasilkan sesuatu. Padahal, diam bukan berarti gagal. Istirahat bukan berarti menyerah. Kadang, justru di momen ketika kamu berhenti, kamu mulai benar-benar hidup. Dalam keheningan, kamu bisa mendengar isi kepalamu sendiri. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk berlari tanpa tahu apa yang dikejar. Filsafat Stoik mengingatkan, kehidupan ini seperti aliran sungai. Air yang sudah lewat tidak akan kembali, dan air yang akan datang belum tentu mengalir lewat tempat yang sama. Maka satu-satunya waktu yang bisa kamu sentuh adalah air yang sedang mengalir di depanmu. Sekarang, jika kamu menundanya, sungai akan terus berjalan, meninggalkanmu berdiri di tepi dengan tangan kosong. Sains juga berbicara hal yang sama. Penelitian tentang present moment awareness menunjukkan bahwa orang yang mampu hadir penuh pada momen saat ini mengalami penurunan stres hingga 30% dan peningkatan kebahagiaan subjektif. Karena ketika pikiran berhenti melompat ke waktu lain, sistem saraf kita tenang, hormon stres menurun, dan perasaan damai muncul secara alami. Tapi mungkin kamu bertanya, kalau begitu, apakah hidup di masa kini berarti berhenti memikirkan masa depan? Tidak.
Hidup di masa kini bukan berarti menolak masa depan. Justru sebaliknya, itu berarti kita menyiapkan masa depan dengan kesadaran penuh di setiap langkah yang kita ambil sekarang. Kehadiran bukan alasan untuk pasif. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa setiap tindakan lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau penyesalan. Orang yang benar-benar hadir tahu apa yang ia lakukan, tahu kenapa ia melakukannya, dan tahu kapan harus berhenti. Itu sebabnya, orang yang hidup di masa kini justru lebih efisien dan jarang menyesal. Karena ia tidak hidup di kepala, tapi di kenyataan. Bayangkan kamu sedang menulis, tapi pikiranmu sibuk memikirkan bagaimana tulisan ini akan diterima orang lain. Hasilnya, tulisanmu kehilangan jiwa. Tapi saat kamu benar-benar hadir, kamu menulis dengan jujur, dengan kesadaran, dengan rasa. Dan ironisnya, justru tulisan semacam itu yang paling menyentuh orang lain. Begitu juga dengan hidup. Kehidupan yang penuh bukan hasil dari mengejar sebanyak mungkin hal, tapi dari mengalami dengan sepenuh hati apa yang sedang terjadi. Kita sering lupa bahwa setiap detik yang kita jalani tidak akan pernah terulang. Waktu tidak bisa disimpan, ditabung, atau dikembalikan. Setiap detik yang berlalu adalah kehilangan yang permanen. Maka, pertanyaannya sederhana. Berapa banyak momen yang sudah kamu korbankan demi masa depan yang bahkan belum pasti datang? Ada dua kemungkinan mengapa kita melakukan itu. Pertama, karena kita takut. Takut masa depan buruk, maka kita mencoba mengendalikannya dengan mengorbankan sekarang. Kedua, karena kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan akan datang nanti. Dua-duanya berangkat dari ketakutan yang sama. Takut kehilangan kendali. Padahal, saat kamu berhenti sejenak dan benar-benar melihat, kamu akan menyadari bahwa segala yang kamu butuhkan untuk merasa hidup sudah ada di sini. Nafasmu, tubuhmu, kesempatan untuk menyadari keberadaanmu. Itu saja sudah cukup. Kamu tak perlu menunggu keadaan sempurna untuk bisa bahagia. Karena kesempurnaan itu tidak pernah datang. Hidup selalu datang dengan kekacauannya, dan justru disitulah keindahannya. Mungkin yang perlu kamu lakukan bukan mempercepat langkah, tapi memperlambatnya. Lihat sekitar. Rasakan udara, dengarkan suara, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di detik ini. Karena nanti, ketika semua berubah, kamu akan sadar bahwa momen sederhana inilah yang paling berharga. Stoikisme tidak mengajak kita lari dari masa depan, tapi mengingatkan bahwa masa depan hanya bisa dibangun lewat satu hal. Kesadaran penuh terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, rangkullah momen saat ini. Hadir bukan karena tidak punya ambisi, tapi karena kamu tahu, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan dan kekhawatiran. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu akan mengerti apa yang dimaksud dengan kebebasan sejati. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu berhenti melawannya. Dan mungkin, di titik itu, kamu akan sadar sesuatu. Ternyata ketenangan bukan ditemukan di tempat lain, tapi di sini, di dalam detik yang sedang kamu jalani sekarang. Poin ketiga, terimalah perubahan sebagai bagian dari jalannya alam. Coba bayangkan, seandainya hidupmu benar-benar berhenti berubah. Tidak ada hal baru, tidak ada pertemuan baru, tidak ada kehilangan, tidak ada kejutan. Segalanya stabil, datar, sama setiap hari. Sekilas terdengar tenang, tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, itu bukan ketenangan, itu kematian yang dipoles dengan rutinitas. Hidup berarti bergerak. Alam, waktu, dan bahkan dirimu sendiri tidak pernah benar-benar diam. Namun anehnya, manusia punya kecenderungan untuk menolak perubahan. Kita tahu dunia berputar, tapi tetap saja ingin semuanya tetap seperti semula. Kita ingin orang-orang yang kita sayangi tidak berubah. Ingin situasi yang nyaman tetap sama. Ingin peran kita di dunia tak tergoyahkan. Dan ketika realitas berkata lain, kita tersinggung, seolah alam semesta melakukan kesalahan. Padahal, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, segalanya adalah hasil perubahan,
Dan tanpa perubahan, tidak ada yang bisa bertahan. Hidup yang kamu jalani sekarang hanyalah satu momen dari proses panjang yang terus berganti. Tapi mengapa banyak orang tetap berusaha mempertahankan yang lama, bahkan ketika yang lama itu sudah jelas tak bisa diselamatkan? Mungkin jawabannya sederhana. Karena kita takut kehilangan kendali. Kita takut kehilangan cerita yang sudah lama kita percaya tentang siapa diri kita. Psikolog menyebut ini status quo bias, kecenderungan untuk memilih kenyamanan yang familiar, bahkan ketika perubahan bisa membawa sesuatu yang lebih baik. Otak kita lebih suka kepastian yang buruk daripada ketidakpastian yang baik, karena bagi otak, yang dikenal berarti aman. Ada penelitian menarik dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa ketika perubahan besar terjadi di tempat kerja, seperti restrukturisasi atau perubahan sistem, mayoritas karyawan bukan hanya menolak perubahan karena alasan rasional, tapi karena alasan emosional. Kehilangan rasa memiliki, kehilangan kendali, kehilangan identitas. Mereka tidak menolak ide barunya, mereka menolak kehilangan cerita lamanya. Begitu juga dalam kehidupan pribadi. Seseorang bisa bertahan di hubungan yang tidak sehat hanya karena sudah terbiasa. Bisa menolak kesempatan baru hanya karena takut gagal di lingkungan baru. Kita lupa bahwa tidak semua yang kita pertahankan adalah bentuk kesetiaan. Kadang, itu hanya bentuk ketakutan yang disamarkan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari tatanan alam, logos. Alam tidak meminta izin untuk bergerak, ia hanya bergerak. Semua yang lahir akan tumbuh, semua yang tumbuh akan berubah. Semua yang berubah akan lenyap, dan dari lenyap itu muncul bentuk baru. Menolak perubahan sama saja dengan menolak hukum dasar alam semesta. Dan siapapun yang menolak hukum itu hanya akan lelah melawan sesuatu yang tak bisa dihentikan. Tapi mari kita jujur, menerima perubahan bukan hal mudah. Ketika sesuatu yang kamu cintai perlahan pergi, atau sesuatu yang kamu andalkan tiba-tiba berubah arah, pikiranmu tak bisa begitu saja berkata, "Ya, ini bagian dari alam." Ada rasa kehilangan yang dalam. Ada identitas yang ikut tercabut. Karena sejatinya, perubahan bukan hanya soal kehilangan hal di luar, tapi juga kehilangan versi diri yang lama. Namun justru disitulah titik refleksi yang paling manusiawi. Karena di balik perubahan, ada undangan untuk tumbuh. Ketika hidup memaksamu melepas sesuatu, itu mungkin caranya memberi ruang untuk sesuatu yang lebih cocok dengan dirimu yang baru. Seperti kulit ular yang harus terkelupas agar tubuhnya bisa berkembang. Ada sebuah studi tentang kepribadian yang menunjukkan bahwa pengalaman sulit, seperti kehilangan, kegagalan, atau perubahan drastis, bisa memicu post-traumatic growth, pertumbuhan kepribadian yang positif setelah trauma. Artinya, perubahan yang awalnya menyakitkan seringkali menjadi pintu bagi kebijaksanaan baru. Luka bisa menjadi bukti bahwa kamu hidup, bukan bukti bahwa kamu hancur. Namun, di sisi lain, tidak semua perubahan harus diterima mentah-mentah. Ada perbedaan antara pasrah dan sadar. Pasrah berarti menyerah tanpa berpikir. Sadar berarti menerima bahwa sesuatu telah berubah, lalu memilih cara terbaik untuk menanggapinya. Stoikisme mengajarkan, terimalah yang terjadi, tapi bertindaklah dengan kendali terhadap sikapmu. Kamu tidak harus menyukai setiap perubahan, tapi kamu bisa belajar untuk tidak melawannya dengan sia-sia. Kamu mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Kamu sudah tidak seperti dulu." Kalimat itu sering terdengar seperti tuduhan, padahal mungkin itu justru pujian tersembunyi. Karena tidak ada yang bisa bertumbuh tanpa berubah. Jika pengalamanmu tidak mengubahmu, untuk apa semua luka itu? Manusia yang bijak tidak takut berubah, karena ia tahu bahwa yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Nilai, prinsip, dan hati nurani, itulah yang tetap, meski bentuk luar terus berganti. Jadi, ketika hidup memaksamu bergeser, kamu tidak perlu merasa kehilangan arah. Kompas moralmu tetap ada, meski peta dunia di sekitarmu berubah. Dalam dunia modern yang selalu menuntut stabilitas,
karier yang pasti, relasi yang abadi, reputasi yang aman, kita secara tidak sadar menjadi lebih rapuh terhadap perubahan. Kita diajarkan untuk menghindari risiko, bukan untuk menari bersama ketidakpastian. Padahal, tanpa ketidakpastian, tidak ada inovasi. Tanpa perubahan, tidak ada pertumbuhan. Coba perhatikan alam. Pohon kehilangan daunnya agar bisa tumbuh lagi di musim berikutnya. Laut berubah pasang surut setiap hari. Awan tidak pernah diam di langit yang sama. Lalu mengapa kita menganggap bahwa kehidupan manusia harus konstan? Mungkin karena kita ingin kontrol. Tapi di titik tertentu, kita harus belajar menerima bahwa hidup bukan tentang mempertahankan bentuk, melainkan menjaga esensi di tengah perubahan bentuk. Jika kamu bertanya, bagaimana caranya menerima perubahan tanpa kehilangan arah? Mulailah dengan menyadari nilai yang tidak berubah dalam dirimu. Misalnya, ketulusan, kejujuran, atau rasa ingin belajar. Nilai-nilai ini adalah jangkarmu. Ketika keadaan berubah, kamu tetap punya arah. Kemudian, ubah pertanyaanmu. Bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Orang yang bijak tidak menghindari perubahan. Ia bernegosiasi dengan perubahan. Ia tidak memaksa dunia tetap sama. Ia menyesuaikan langkahnya dengan irama dunia. Dan jangan buru-buru menyebut perubahan sebagai musibah. Kadang, yang kamu anggap kebetulan adalah cara hidup menunjukkan jalan baru. Carl Jung menyebutnya sinkronisitas. Kebetulan bermakna yang membuatmu merasa seolah diarahkan. Entah benar atau tidak secara ilmiah, tapi pengalaman itu nyata bagi banyak orang. Perubahan sering datang di saat kita tidak siap, tapi justru disitulah waktunya kita siap menjadi versi baru dari diri kita. Jika manusia menolak semua perubahan, mungkin dunia akan terasa lebih aman, tapi juga lebih dingin. Tidak ada inovasi, tidak ada kejutan, tidak ada makna. Kita akan hidup seperti mesin yang hanya mengulang. Aman, tapi tanpa jiwa. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, mengapa hidup berubah, tapi, apakah aku masih hidup kalau aku tak berubah? Karena hanya yang hidup yang bergerak, hanya yang tumbuh yang berubah, dan hanya yang berani menerima perubahan yang bisa menemukan ketenangan sejati di tengah ketidakpastian. Terimalah perubahan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak melawan alam. Sebab pada akhirnya, hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa izinmu. Tapi dengan penerimaan, kamu bisa berjalan bersama hidup, bukan tertinggal di belakangnya. Poin keempat, lepaskan keterikatan pada pengakuan dari luar. Ada satu hal yang jarang diakui, tapi hampir semua orang melakukannya. Kita hidup seolah sedang terus mengikuti audisi yang tak pernah berakhir. Setiap kata, setiap pencapaian, setiap keputusan, seringkali bukan untuk diri sendiri, tapi agar orang lain menilai kita cukup baik. Kita tidak sadar bahwa banyak dari apa yang kita kejar sebenarnya bukan kebutuhan sejati, melainkan keinginan untuk diakui. Kamu mungkin pernah merasakannya. Saat melakukan sesuatu yang baik, lalu tak ada yang melihat, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Entah kenapa, ada rasa sepi yang muncul, seolah kebaikanmu tak berarti jika tak ada yang menyaksikannya. Padahal, bukankah nilai sebuah tindakan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang menilai? Tapi begitulah manusia, makhluk yang bisa berpikir rasional, tapi seringkali dikendalikan oleh naluri paling purba. Keinginan untuk diterima. Dalam psikologi evolusi, itu masuk akal. Di masa lalu, diterima oleh kelompok berarti bertahan hidup. Ditolak berarti terancam sendirian. Maka dorongan untuk mencari pengakuan terpatri dalam otak kita. Tapi masalahnya, dunia sekarang sudah berbeda. Kita tidak lagi hidup di hutan yang butuh perlindungan kelompok untuk bertahan. Namun otak kita masih memakai pola lama itu di dunia baru yang dipenuhi layar, komentar, dan jumlah pengikut. Kini, pengakuan datang dalam bentuk digital, angka yang bisa dilihat semua orang. Pujian berubah jadi likes, penolakan jadi unfollow.
dan validasi jadi komoditas. Ironisnya, semakin mudah kita mendapat pengakuan, semakin kita bergantung padanya. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal berkorelasi dengan meningkatnya kecemasan sosial dan rendahnya kepuasan hidup. Artinya, semakin kita menilai diri sendiri berdasarkan opini orang lain, semakin rapuh ketenangan kita. Dan jika hari ini kamu merasa tidak cukup baik hanya karena tidak ada yang memuji, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang terjebak dalam sistem nilai yang salah. Dalam pandangan Stoik, ketenangan sejati hanya bisa lahir jika kita melepaskan kendali atas hal-hal yang berada di luar diri, termasuk opini orang lain. Epictetus menulis, "Jika kamu mencari pengakuan dari orang lain, kamu telah menyerahkan kebebasanmu kepada mereka." Kalimat itu sederhana tapi tajam, karena saat kamu hidup untuk dinilai, kamu tak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Namun, melepaskan keterikatan pada pengakuan bukan berarti berhenti peduli sama sekali pada orang lain. Tidak berarti menjadi dingin, apatis, atau menutup diri. Sebab manusia tetap butuh hubungan sosial. Yang perlu dilepaskan bukan hubungannya, tapi ketergantungannya. Bedanya halus tapi krusial. Kamu bisa menghargai orang tanpa menjadikan mereka hakim atas nilai dirimu. Masalahnya, banyak orang keliru memahami melepaskan pengakuan luar sebagai sikap tidak butuh siapapun. Mereka mengira kebebasan batin berarti hidup tanpa opini siapapun yang penting. Padahal, yang Stoik ajarkan adalah keseimbangan, menghormati pandangan orang lain, tapi tidak bergantung padanya. Mari ambil contoh yang lebih konkret. Bayangkan seseorang yang selalu mengunggah kebaikannya ke media sosial. Ia ingin menginspirasi, tapi diam-diam juga berharap mendapat apresiasi. Saat tidak ada yang memberi tanggapan, ia mulai meragukan diri. Ia mungkin berkata, "Mungkin tindakanku tidak berarti." Padahal makna sejati dari tindakannya tidak berubah. Yang berubah hanya cermin pengakuan yang ia gunakan untuk melihat dirinya. Atau contoh lain, seseorang yang berbuat baik di lingkungan kerjanya tapi tak pernah dipuji. Awalnya ia tetap konsisten, tapi lama-kelamaan ia merasa, buat apa bersikap baik kalau tidak dihargai? Saat itu, kebaikan sudah berubah bentuk menjadi transaksi. Bukan lagi kebajikan, tapi barter tak terlihat. Aku memberi asalkan aku diakui. Filosofi Stoik menolak itu. Mereka percaya kebajikan sejati tidak butuh panggung. Marcus Aurelius berkata, "Sinar matahari tidak menunggu pujian untuk bersinar." Begitu juga manusia. Tugas kita adalah melakukan yang benar, bukan memastikan semua orang tahu bahwa kita melakukannya. Namun ada sisi lain yang perlu diakui dengan jujur. Keinginan untuk diakui itu tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi bahan bakar. Pengakuan memberi dorongan sosial, memperkuat rasa terhubung. Jadi masalahnya bukan pada ingin diakui, tapi pada tidak bisa hidup tanpa diakui. Jika kamu terus menggantungkan harga diri pada orang lain, maka hidupmu akan berubah menjadi drama tak berujung. Ketika dipuji, kamu merasa hidup. Ketika dikritik, kamu runtuh. Dan dalam keadaan itu, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya bereaksi terhadap opini yang datang dan pergi seperti angin. Sebuah studi oleh Journal of Personality and Social Psychology menyebut bahwa orang yang mengembangkan validasi internal, yaitu rasa nilai diri berdasarkan prinsip dan nilai pribadi, memiliki tingkat kesejahteraan psikologis lebih tinggi, bahkan dalam lingkungan sosial yang kompetitif. Artinya, ketenangan bisa dicapai bukan dengan menghindari dunia luar, tapi dengan memperkuat dunia dalam. Melepaskan keterikatan pada pengakuan adalah latihan kesadaran. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali lalu selesai. Setiap kali kamu merasa tergoda untuk membuktikan diri, berhentilah sejenak dan tanyakan, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya jujur datang dari dalam, maka itu cukup. Cobalah menulis jurnal pribadi tanpa niat membagikannya ke siapapun. Rasakan bedanya ketika kamu menulis bukan untuk dilihat, tapi untuk memahami diri sendiri.
Cobalah berbuat baik tanpa saksi, tanpa kamera, tanpa catatan. Di awal, mungkin terasa aneh, seperti sesuatu yang kurang lengkap. Tapi perlahan kamu akan mulai merasakan ruang tenang di dalam dirimu. Ruang yang tidak membutuhkan tepuk tangan untuk tahu bahwa ia bernilai. Namun, tentu ada tantangan. Ketika kamu mulai mengurangi kebutuhan akan pengakuan, sebagian orang akan salah paham. Mereka akan mengira kamu sombong, dingin, atau tertutup. Tapi sesungguhnya, mereka hanya tidak terbiasa melihat seseorang yang tidak mendefinisikan dirinya dari opini umum. Dan disitulah kekuatanmu diuji. Apakah kamu tetap teguh pada nilai yang kamu yakini, atau kembali mencari pengakuan agar diterima? Karena melepaskan keterikatan pada pengakuan bukan soal menjadi antisosial, tapi soal memiliki fondasi batin yang tidak mudah goyah. Ada bahaya lain yang halus. Terkadang, ketika seseorang merasa sudah bebas dari pengakuan, diam-diam muncul ego baru. Ego yang bangga karena merasa lebih berjiwa bebas daripada orang lain. Itu jebakan yang lebih halus, karena bahkan merasa tidak butuh pengakuan pun bisa menjadi bentuk lain dari kebutuhan untuk diakui, hanya dalam versi yang lebih terselubung. Kebebasan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari ketenangan dalam menghadapi kritik maupun pujian. Dari kemampuan untuk tetap fokus pada nilai, bukan pada citra. Bayangkan dunia di mana setiap orang berhenti hidup untuk dilihat. Mungkin awalnya terasa asing, tapi pelan-pelan akan muncul kejujuran baru. Orang bekerja karena ingin memberi kontribusi, bukan karena ingin tampak sukses. Orang berbagi karena ingin membantu, bukan karena ingin dianggap peduli. Dunia seperti itu lebih tenang, lebih manusiawi. Tapi tentu, masih jauh dari sempurna. Karena sebagian orang mungkin menafsirkan tidak peduli pada pandangan orang lain sebagai tidak peduli sama sekali. Maka keseimbangannya tetap penting. Kita perlu peduli agar tetap berempati, tapi tidak terlalu peduli hingga kehilangan diri. Kita boleh ingin diterima, tapi tidak boleh menggantungkan nilai hidup pada penerimaan itu. Pada akhirnya, manusia yang telah menemukan ketenangan batin bisa berbuat baik tanpa pengakuan, bisa berkarya tanpa validasi, dan bisa mencintai tanpa perlu dilihat. Karena ia tahu, pengakuan yang paling berharga bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari pengetahuan bahwa ia hidup dengan selaras, jujur, dan setia pada nilai yang diyakini. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun, karena kamu sudah cukup, tanpa sorotan, tanpa panggung, tanpa pujian. Kamu cukup hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Poin kelima, sadari siklus alami kehidupan. Setiap hal di dunia ini bergerak dalam siklusnya sendiri. Lahir, tumbuh, mencapai puncak, lalu menurun, hancur, dan memberi ruang untuk yang baru. Alam tidak pernah menolak perubahan itu, hanya manusia yang berusaha melawannya. Kita menolak kehilangan, takut pada akhir, dan berpura-pura bahwa sesuatu bisa bertahan selamanya. Padahal, bahkan bintang pun punya masanya untuk padam. Lucunya, manusia tahu bahwa semuanya akan berakhir, tapi tetap berpikir bahwa entah bagaimana, dirinya bisa jadi pengecualian. Mungkin karena di dalam diri ada naluri untuk bertahan, tapi ada juga kesombongan halus yang ingin menjadi abadi. Kita ingin kisah kita dikenang, wajah kita diingat, atau setidaknya keberadaan kita terasa penting di mata seseorang. Namun, jika seluruh alam tunduk pada siklus lahir dan hancur, apa istimewanya kita hingga merasa pantas terbebas darinya? Budaya modern membuat ilusi itu makin kuat. Dunia kini dibangun di atas semangat, selalu mudah, selalu berhasil. Segalanya diarahkan pada pertumbuhan tanpa jeda, seolah stagnasi dan kehancuran adalah kesalahan moral. Maka wajar jika banyak orang panik ketika sesuatu berakhir.
hubungan, pekerjaan, atau masa kejayaan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa yang hancur harus segera diperbaiki, bukan dipahami. Padahal, seperti kata Marcus Aurelius, setiap hal yang berakhir membuka jalan bagi hal lain untuk dimulai. Penerimaan terhadap siklus ini bukan tanda pasrah, melainkan kesadaran yang lebih dalam tentang realitas. Kita tidak bisa menahan gelombang, tapi kita bisa belajar berenang di arusnya. Rasa sedih saat kehilangan bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita pernah terikat. Hanya saja, seringkali yang membuat kita menderita bukan kehilangan itu sendiri, melainkan ketakutan bahwa kita tak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti dulu lagi. Padahal rasa itu tidak benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Sama seperti musim yang berganti, tapi udara segar tetap ada dalam setiap perubahannya. Ketika seseorang berjuang keras mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas telah usai, bisa jadi itu cinta, tapi bisa juga bentuk penolakan terhadap hukum alam. Kita takut mengakui bahwa sesuatu telah selesai, karena dengan itu kita harus menerima bahwa sebagian dari diri kita ikut berakhir bersamanya. Namun jika kita berani melihat kehancuran bukan sebagai musuh, melainkan bagian dari alur kehidupan, kita bisa menemukan ketenangan baru di balik kehilangan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada fase hidup yang sia-sia. Bahkan kehancuran memiliki maknanya sendiri. Sama seperti tanah yang harus retak agar benih bisa tumbuh, kita pun perlu menerima retakan hidup untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, mengapa ini berakhir? Tapi, apa yang sedang tumbuh dari akhir ini? Karena ketika kita mulai melihat hidup bukan sebagai garis lurus, melainkan siklus yang terus berputar, kita berhenti menolak kenyataan dan mulai belajar menari bersamanya. Poin ke-6, temukan pertumbuhan dalam kesulitan. Lucunya hidup, justru di titik paling gelap, manusia sering menemukan cahayanya sendiri. Tapi anehnya, hampir semua orang berusaha mati-matian menghindari luka, seolah penderitaan adalah kesalahan yang harus segera diperbaiki, bukan pengalaman yang bisa membentuk. Kita tumbuh di dunia yang mengagungkan kenyamanan. Segala sesuatu didesain untuk mempermudah, mempercepat, dan meminimalkan rasa tidak enak. Tapi ada harga yang tak terlihat. Kita mulai kehilangan daya tahan terhadap realitas yang keras. Dalam catatan American Psychological Association, lebih dari 60% orang yang pernah mengalami trauma berat melaporkan adanya perubahan positif dalam diri mereka setelahnya. Fenomena ini disebut post-traumatic growth, bukan kebahagiaan instan, tapi pergeseran batin yang mendalam. Artinya, kesulitan bukan sekadar penghalang, tapi ruang latihan untuk memperkuat makna hidup. Namun, tidak semua orang mengalami hal ini. Karena untuk bisa tumbuh, seseorang harus mau berhenti lari, menatap lukanya dan bertanya, apa yang sedang hidup ajarkan padaku? Kesulitan, dalam pandangan Stoik, adalah ujian karakter. Seneca pernah menulis bahwa seseorang yang tak pernah diuji belum bisa disebut kuat. Tapi, bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Bedanya, orang bijak tidak mengejar luka, tapi juga tidak takut saat luka datang. Ia tahu bahwa kesulitan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Coba pikirkan, seberapa sering kita mengukur kekuatan dari seberapa cepat kita melupakan rasa sakit. Padahal, yang lebih penting bukan melupakan, tapi memahami. Orang yang telah tumbuh dari luka tak lagi bereaksi berlebihan pada hal yang dulu menghancurkannya. Ia tetap merasakan, tapi tak lagi terperangkap di dalamnya. Namun, mari juga realistis. Tidak semua penderitaan otomatis membawa kebijaksanaan. Beberapa luka hanya menyisakan diam, beberapa membuat manusia menutup diri. Kadang, narasi pasti ada hikmahnya justru digunakan untuk menutupi trauma yang belum selesai. Jadi, bukan penderitaan yang mendewasakan, melainkan cara kita meresponsnya. Bayangkan seseorang kehilangan segalanya, status, hubungan, arah hidup. Pada awalnya ia runtuh, tapi perlahan, dari reruntuhan itu, muncul keheningan yang baru.
Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dikelilingi oleh ilusi kendali dan ego. Dan kehilangan itu justru memecahkan dinding yang menutupi kebijaksanaan yang sudah ada di dalam dirinya. Maka mungkin pertanyaan yang perlu kita ubah bukan, "Kenapa ini terjadi padaku?" tapi, "Apa yang bisa aku pelajari darinya?" Dengan cara itu, kesulitan berhenti menjadi beban dan mulai menjadi bahan bakar. Karena di balik setiap luka, ada undangan untuk mengenal diri lebih dalam, dan bagi mereka yang berani menjawabnya, di sanalah pertumbuhan sejati dimulai. Poin ketujuh, kembangkan kekayaan batin. Kita hidup di zaman ketika keberhasilan bisa diukur dengan angka, saldo rekening, jumlah pengikut, atau sertifikat yang digantung di dinding. Tapi jarang sekali ada yang bertanya, "Apa kabar jiwaku hari ini?" Mungkin karena pertanyaan itu tidak menghasilkan angka, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa divalidasi oleh siapapun. Namun justru disitulah kekayaan sejati bersembunyi, bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa kita ketika semua itu hilang. Penelitian dari Journal of Happiness Studies menunjukkan bahwa setelah titik tertentu, peningkatan pendapatan tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan. Di atas level kebutuhan dasar, kepuasan hidup lebih dipengaruhi oleh faktor internal, rasa syukur, kedalaman relasi, dan makna hidup. Jadi bukan kekayaan yang membuat batin tenang, tapi kualitas cara kita menjalani hidup. Namun, mari jujur, manusia tidak mudah lepas dari dorongan membandingkan diri. Dunia sosial modern memperkuat itu. Kita melihat kesuksesan orang lain setiap hari, tanpa tahu berapa banyak ketenangan yang mereka bayar untuk mendapatkannya. Dalam tekanan semacam itu, banyak orang kaya secara materi tapi merasa miskin di dalam diri. Mereka punya segalanya, tapi masih merasa kosong. Mungkin karena yang mereka kejar bukan kebahagiaan, melainkan pembuktian. Stoikisme mengajarkan, barang boleh dimiliki, tapi jangan biarkan ia memiliki dirimu. Kekayaan batin tumbuh ketika seseorang mulai melihat uang, status, atau pujian, bukan sebagai pusat, melainkan alat. Ia tetap berambisi, tapi ambisinya berakar pada nilai, bukan pada rasa takut kalah. Dan ketika sesuatu hilang, ia tidak runtuh. Karena sumber kekuatannya tidak bergantung pada hal yang bisa diambil. Bayangkan seseorang kehilangan pekerjaan, tapi tidak kehilangan arah. Ia tetap berjalan, tetap belajar, tetap berbuat baik. Ia mungkin tidak memiliki banyak, tapi jiwanya tenang. Orang seperti itu bukan miskin. Ia hanya hidup dalam sistem nilai yang lebih dalam. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar kaya atau hanya terlihat kaya? Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang damai. Semua harta bisa dicuri, tapi ketenangan hanya bisa dibangun dari dalam. Poin ke-8, pahami dan terimalah takdir. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Hubungan yang kita perjuangkan berakhir, karier yang kita bangun runtuh, atau orang yang kita cintai pergi tanpa bisa dicegah. Dalam momen seperti itu, banyak orang bertanya, "Kenapa harus saya?" Tapi pertanyaan itu jarang membawa ketenangan, karena sebenarnya yang kita lawan bukan kenyataan, melainkan rasa tidak rela bahwa hidup tidak berjalan sesuai rencana kita. Dalam pandangan Stoik, alam semesta bekerja melalui hukum sebab akibat yang sangat kompleks. Segala hal yang terjadi adalah bagian dari jaringan besar peristiwa yang saling terkait. Kita hanya memahami sebagian kecilnya. Jadi mungkin, takdir bukan berarti segalanya sudah tertulis, tapi bahwa sebagian hal memang berada di luar kendali manusia. Kita tetap memiliki kebebasan, tapi kebebasan itu terletak pada cara kita merespons, bukan pada hasil yang kita harapkan. Penelitian psikologi tentang acceptance and commitment therapy menemukan bahwa orang yang mampu menerima realitas tanpa perlawanan emosional berlebihan cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan daya adaptasi lebih tinggi. Artinya,
Penerimaan bukan tanda kelemahan, tapi tanda ketenangan pikiran yang matang. Namun penerimaan bukan berarti menyerah. Dalam kehidupan nyata, banyak orang menutupi kelelahan dengan kalimat, "Mungkin ini sudah takdir." Padahal di dalamnya masih ada amarah dan penolakan yang belum terselesaikan. Menerima bukan berarti berhenti berusaha, tapi sadar kapan harus berhenti melawan arus. Coba refleksikan. Berapa banyak energi yang kita habiskan untuk mengubah hal yang sebenarnya tak bisa kita kendalikan? Mungkin sebagian besar penderitaan datang bukan karena keadaan, tapi karena penolakan kita terhadapnya. Seseorang yang benar-benar memahami takdir bukanlah yang berhenti berjuang, melainkan yang tetap melangkah tanpa bergantung pada hasil. Ia sadar, hidup tidak selalu adil, tapi ia juga tahu bahwa kebijaksanaan lahir dari ketenangan menghadapi yang tak bisa dijelaskan. Dan di titik itu, manusia menemukan kebebasan sejati, bebas dari keharusan untuk mengendalikan segalanya, namun tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Poin ke-9, jadilah manfaat bagi orang lain. Kita sering mendengar nasihat, hiduplah untuk memberi manfaat. Tapi jika ditanya lebih dalam, apa sebenarnya makna manfaat itu? Apakah membantu orang lain agar kita merasa berguna, atau agar hidup ini punya arti yang lebih luas dari sekadar mengejar kepentingan pribadi? Banyak orang mengira bahwa memberi berarti mengorbankan diri, padahal memberi yang sejati justru berakar dari keseimbangan antara peduli dan menjaga diri. Dalam ajaran Stoik, manusia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Kita bagian dari jaringan besar kehidupan, saling bergantung satu sama lain. Maka, menjadi manfaat bukan sekadar tindakan moral, tapi bentuk keselarasan dengan alam. Namun ada paradoks di sini. Niat baik tanpa kesadaran bisa melahirkan penderitaan. Sebuah studi dari Frontiers in Psychology mencatat bahwa 37% individu dengan tingkat empati tinggi rentan mengalami compassion fatigue, kelelahan emosional akibat terlalu banyak memberi tanpa batas sehat. Jadi, bahkan dalam kebaikan, diperlukan kebijaksanaan. Mungkin kamu pernah merasakan hal ini, menolong seseorang dengan sepenuh hati, tapi justru disalahpahami, dilupakan, atau bahkan dimanfaatkan. Lalu muncul rasa kecewa, mungkin juga marah. Namun disitulah ujian sesungguhnya. Stoikisme mengingatkan, nilai dari sebuah tindakan tidak ditentukan oleh hasilnya atau bagaimana orang menanggapinya, tapi oleh niat dan kesadaran di baliknya. Kita memberi karena itu pantas, bukan karena ingin dipuji atau diingat. Bayangkan jika setiap orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, dunia akan cepat runtuh dalam egoisme. Tapi jika semua orang menolong tanpa batas, dunia juga akan dipenuhi orang yang kelelahan. Maka yang ideal bukan ekstrim, melainkan keseimbangan. Memberi dengan bijak, berbuat baik tanpa kehilangan diri. Kebaikan sejati tidak selalu besar atau terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang bagi orang lain untuk bernapas, atau sekadar tidak menambah beban di punggung seseorang yang sudah lelah. Karena mungkin menjadi manfaat bukan tentang seberapa banyak yang kita beri, tapi seberapa dalam kita memahami bahwa dunia ini sedikit lebih ringan karena kehadiran kita. Poin ke-10. Renungkan, tinjau kembali, dan sejajarkan arah hidupmu. Ada masa di mana seseorang merasa hidupnya berjalan begitu cepat, tapi tak tahu kemana ia sebenarnya menuju. Setiap hari terasa sibuk, tapi hampa. Ia bergerak, tapi tanpa arah. Dalam keheningan tertentu, mungkin kita pernah bertanya, apakah semua ini benar-benar berarti, atau hanya rutinitas yang terus berulang? Dalam pandangan Stoik, manusia bukan sekadar pelaku dalam hidup, tapi juga pengamat dari dirinya sendiri. Kita diberi kemampuan untuk berhenti sejenak, menilai, lalu menyesuaikan kembali arah perjalanan. Namun, refleksi semacam ini sering disalahartikan sebagai tanda keraguan atau krisis, padahal sejatinya, itu adalah bentuk keberanian tertinggi, karena butuh ketenangan untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng.
Penelitian dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa orang yang meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk refleksi mengalami peningkatan produktivitas dan kejelasan arah hingga 23%. Ini menunjukkan bahwa meninjau ulang bukan berarti mundur, melainkan memastikan langkah berikutnya tidak salah arah. Kita sering sibuk membuktikan diri di luar, tapi jarang bertanya apakah yang kita perjuangkan benar-benar milik kita, atau hanya warisan ekspektasi orang lain. Kadang, yang disebut ambisi hanyalah ketakutan untuk berhenti. Namun jika keberanian terbesar manusia adalah mengakui bahwa arah lama tak lagi cocok, maka menyesuaikan jalan bukanlah pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan penghormatan terhadap pertumbuhan. Bayangkan hidup seperti perjalanan panjang. Sesekali kita perlu membuka peta, memastikan posisi, dan menilai apakah tujuan yang kita kejar masih sejalan dengan nilai-nilai terdalam kita. Karena jika tidak, kita mungkin akan sampai di puncak, namun bukan di gunung yang kita maksud. Renungan bukan alasan untuk berhenti, tapi untuk memastikan setiap langkah selanjutnya benar-benar bermakna. Dan mungkin, di tengah segala kebisingan dunia, kebijaksanaan sejati dimulai ketika kita berani mendengar suara kecil di dalam diri, yang dengan tenang berkata, "Kamu tidak harus terus berlari, cukup arahkan ulang langkahmu." Kesimpulan, mungkin kita selama ini terlalu sibuk berusaha menjadi seseorang yang cukup di mata dunia. Kita berlari mengejar, bertahan, berdebat, membuktikan, sampai lupa bahwa sebagian besar hal yang kita pedulikan sebenarnya tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Hidup menjadi berat bukan karena kenyataan, tapi karena kita terlalu keras memaksa realitas agar tunduk pada keinginan kita. Filsafat Stoik tidak mengajak kita untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi sadar. Menyadari bahwa kita tidak bisa mengatur segalanya, tapi kita bisa memilih bagaimana merespons segalanya. Dari sanalah kebebasan lahir. Bukan dari kekuasaan, bukan dari pengakuan, tapi dari kemampuan untuk tenang bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Penelitian dari Psychological Science mencatat bahwa orang yang mampu menerima hal-hal di luar kendali, mereka memiliki tingkat stres 35% lebih rendah dibanding mereka yang terus berusaha mengubah segala sesuatu. Artinya, melepaskan bukan tanda kalah, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang matang. Mungkin yang membuat kita terus terbebani adalah kebiasaan terlalu peduli. Peduli tentang bagaimana orang memandang kita. Peduli tentang hasil yang belum terjadi. Peduli tentang masa lalu yang tak bisa diulang. Padahal, dunia tidak menuntut kita untuk sempurna. Hanya untuk sadar. Sadar akan batas. Sadar akan nilai. Sadar akan momen yang sedang kita jalani. Berhenti terlalu peduli bukan berarti berhenti berperasaan. Justru di situ letak kebijaksanaan. Kita tetap peduli, tapi tidak terikat. Kita tetap mencintai, tapi tidak menggenggam dengan cemas. Kita tetap berjuang, tapi tahu kapan harus melepaskan. Hidup tidak menunggu kita untuk siap. Ia akan terus berjalan, dengan atau tanpa persetujuan kita. Maka barangkali, kebebasan sejati bukan ditemukan dalam kemampuan mengendalikan segalanya, melainkan dalam keberanian untuk berkata, "Saya akan tetap tenang, bahkan ketika dunia tidak tenang pada saya."